menyudutkan Putri. Segala sesuatu itu dia harus dua sisi berimbang. Oke, saat ini kita masih pakai asas praduga tidak bersalah karena cuma dengar dari Putri. Tetapi kalau saya lihat dari bukti yang ditayangkan walaupun sepintas, saya percaya 80% ini bisa dimenangkan. Ya, tinggal kita tunggu 20%-nya itu aja. Silakan. Ya, kalau menurut saya sih 100% menang. Soalnya ini udah undang-undang IT. Kalau undang-undang IT nggak bisa diganggu-gugat. Jadi karena gini, kita bukan Tuhan, jadi kita nggak bisa 100% segala sesuatu. Kalau saya begitu. Kita bukan Tuhan, jadi kita nggak bisa. Kita kan sebagai, kalau saya sebagai praktisi kan saya cuma menimbang bukti-bukti yang kita punya dan kemungkinan-kemungkinannya apa yang menjadi celah pihak lawan untuk membantah bukti kita, kan itu. Iyalah. Nah, kalau di sini saya tidak punya dalam posisi untuk mengatakan 100%, 80%, 50%, saya tidak bisa. Saya hanya mendengar kronologis tanpa melihat bukti. Gitu. Tapi kalau memang benar semua yang dikatakan Putri ini ada buktinya dan bisa dipertanggungjawabkan, saya yakin ini akan naik ke P21 gitu loh. Gaskan. Tadi kita udah nggak pegang buktinya. Gini, yang pertama gini Bang Glenn dan semua teman-teman, kenapa saya tadi ini nggak usah dibalik-balik lagi salah siapa yang ini ya, Tante Yoshinoya itu begitu kan, ini kamu salah, ini perempuan loh. Saya bilang ya salah, tapi hormatilah perempuan itu. Kalau kita laki-laki, sebagai laki-laki pasti kita akan membela perempuan itu sedemikian rupa kalau dia punya hati. Nah, sekarang di situ apakah dia tahu si Kim Murtad ini siapa? Kami udah tahu, Api ini udah tahu Kim Murtad ini siapa. Dari awal, dari ujung-ujung awal, dari mana? Tahu makanya. Dan berapa kali dia melakukan hal itu? Masa harus kita bongkar-bongkar begitu, Bang Glenn? Bang yang di bawah itu malah itu dibilang bukan substansinya tersangkanya itu. bisa lebih malah. Enggak, maksudnya dalam artian kebalik lagi ke situ dianya. Iya. Dari awal ini salah Putri, kenapa mau dia bawa-bawa lagi? Kan itu yang saya ini nggak ngerti. Jadi kalau nggak tahu Kayaknya mereka pengen diliatin deh Pak Yan, siapa itu Kiai Murtad. oh jangan. Jangan. Udah, maksudnya ngeliatin mukanya kayak Murtad. Kan tadi udah, mungkin orang-orang yang baru masuk ke sini belum tahu mukanya kayak Murtad. Oh, kalau cuma pasang tampangnya dia, pasang aja, saya setuju. Kapan perlu tulis namanya Fatur. Iya, betul, itu setuju kalau itu. Amat dulu Raji juga digituin kok, pasang Ya, fotonya Raji gitu. Buat lu juga, kalau ada yang nasihati suruh damai, jangan mau, Put. Gaspol aja, Put. Nah itu, jadi jangan Oh, saya ketemu sama PH saya nanti yang ada jangan diulang dari awal coba gitu loh. Gini. Kita bahas unsurnya aja ya, biar edukasi ke bawah. Kita bahas unsur pasal 27 ITE aja ya. Gini, bahasanya setiap orang dengan sengaja. Unsur pertama dengan sengaja. 2, tanpa hak menyiarkan, berarti itu bisa kita bilang izin. Jadi tanpa hak menyiarkan atau mempertunjukkan atau mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Jadi sini ada 3 unsur pokok. Yang pertama sengaja, kedua tanpa izin atau tanpa hak, yang ketiga muatan yang melanggar kesusilaan. Oke. Pertama kita bahas, ada nggak faktor kesengajaan oleh si KM ini? Ya. Ada ya. Itu kita harus nanti buktikan. Kedua, apakah Putri pernah ngasih izin? Nggak pernah ya. Itu udah unsur. Itu udah karena ini kan sifatnya kumulatif ya. Berarti harus 3-tiganya kita penuhi. Kalau muatannya melanggar kesusilaan jelas, karena itu foto tidak berbusana, betul? Oke. Nah, baru kita bahas cara-caranya. Mempertunjukkan berarti dia ngasih lihat ke temennya dan ada saksinya. Kedua, mendistribusikan itu berarti dia mengirimkan. Menyebarluaskan. Mendistribusikan ini tidak bisa dalam bentuk dia disimpan di memory card dan dikasih ke orang lain. Itu distribusi namanya. Ya ada Kalau itu videonya rekam juga.
Gini, kalau distribusi itu dia ngirimnya pakai hard file itu, jadi disimpan ke USB-nya dikasih ke orang. Nah, nanti yang ketiga ini baru mentransmisikan. Kalau transmisi jelas kirim dari WA, atau Telegram atau di Facebook, itu bebas lah. Itu udah transmisi namanya. Dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Jadi begini, dia menyimpan semua file itu, semua film itu dalam Google Drive, ya, dan dia memberikan link itu kepada orang lain. Itu sudah menjadi membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut. Ini unsurnya, yang paling penting itu kita bahas sekarang. Nah, sekali lagi saya tanya sama Putri, apakah dari 4 unsur itu sudah dipenuhi semua atau ada yang tidak dipenuhi? Yang satu tanpa sepengetahuan dia ambil, tanpa izin saya juga dia menyebarkan. Terus udah gitu ada juga di percakapan itu dia udah melakukan sesuai ancaman yang dia kasih ke saya. Terus yang keempat itu saya dapat WhatsApp palsu itu dari orang yang pokoknya dari orang lain gitu. Itu saya dapat. Gini, kalau WhatsApp palsu itu kita kan jangan disatukan pasalnya. Saya usahakan yang disatukan pasalnya. Kenapa? Gini, kalau bisa kita membuat 2 laporan yang berbeda dengan pasal yang berbeda, sehingga nanti hukumannya bisa ini kan bentar ini. Bang Daniel, Bang Glenn, saya potong. Gimana? Nah, ini teman-teman mukanya si Kiai Murtad ini nih, si Daniel ini nih mukanya nih. Ini mukanya nih, ya. Lanjut Bang Glenn. Ya, jadi nanti juga kita lihat apakah misalnya si KM ini mengirimkan kepada PD, mengirimkan kepada yang lain-lain. Misalnya si A ini, kita bilang A ngirim ke si B, apakah si B mengirimkan lagi ke si C? Itu kan itu bisa dibuktikan itu, rantainya itu. Nah, kalau itu aku nggak tahu, kalau itu rantai-rantai itu nggak tahu, cuman yang itu kan nanti, pasti itu ada yang ngasih info itu ya. dari iya betul. Itu pengembangan. Tapi untuk nanti yang diinfo-infokan gitu dapat dari ya, video yang udah saya rekam dari layar. Ya, itu nanti kita fokus aja di substansi masalahnya awal, siapa terduga pelakunya, itu yang kita incar. Udah itu aja. Nanti mau pengembangannya ke arah mana itu terserah polisi. Jadi gini, Kang Glenn, salah satu dari video itu yang tadi ini mungkin ada pengakuan dari dia bahwa ini begini, ada nggak Mbak Putri pengakuan dari si Murtad ini? Jadi cerita yang dibuat itu dinarasikannya sama si tersadarkan, bahwa Putri Sion ini yang si perempuan ini yang mengambil hotel dan mengajak si Ki Murtad untuk datang gitu. Nah terus waktu itu dia ngirim foto yang diambil sama mungkin pacarnya yang Islam, dia bilang gitu, dan dikirim ke saya supaya saya terjebak. Jadi istilahnya gini, karena udah saya ngasih foto seperti itu, berharap si Ki Murtad ngasih balik ke si Putri Sion. Nah saya kan nggak bodoh katanya gitu. Sebentar, kayak Sanang. Di situ ada dia nggak di Komal itu? Ada dia. Oke, udah cukup. Jadi dalam artian begini, Bang Glenn, dia tidak membenarkan, tidak juga menyalahkan. Berarti dia waktu ada orang berbicara begitu mengiyakan. Harusnya itu bukan itu, harusnya begini. Jadi dia itu ngarahin ke situ, itu bisa diambil itu. Ngerti ya, Bang Glenn? Paham. Makanya ini kan tinggal nanti kita komunikasi sama PH-nya aja seperti apa. Cuman kalau minggu ini gue besok berangkat ke Medan, Ya udah gampang, itu bisa diatur Bang Glenn, bisa lewat telepon juga kalau itu. Cuman yang mau saya tanggapi di sini, ini orang belum jadi narapidana tapi mukanya udah narapidana ya. Aduh, kamu nih ya. Ya kita jadi gini, untuk yang di bawah itu kita jangan lagi bahas. Jadi kalau kayak gini sama aja kayak kita bilang, kenapa lo berzina? Saya nanya, ya ngapain dilahirin dianya? Gitu loh, paham nggak? Namanya. Tapi kalau menurut feeling saya ini benar 100%. Ini mulutnya ini bau sangit. Mau kabel kebakar. Lihat mukanya saja saya mau muntah, kok kamu mau sekamar dengan dia, Putri? Mau kabel kebakar.
Ya itulah karena aku kan nggak ini ya Apes, tidak kamu namanya lagi memandang Nggak orang apa-apa, nggak dari apa-apa. Itu apa-apa. semua orang manusia itu udah gitu. manusia itu tempatnya salah. Sudah. Apa yang Yang sudah namanya juga jembatan Batman, jebakan Batman, dicakokin mabok alkohol ya. ya kita nggak usah bahas lagi apa Apes, itu Putri lagi kesalahan. apes. Memang ini ntar dulu Bang Glenn. Ini memang ini kelakuan orang Syiah ini ya. Ini Syiah si Fatur ini ngaku murtadin. Terus kemudian merasuk ke dalam lini-lini sebagai mewakili apologet Kristen. Ternyata modusnya ya di samping mencari mangsa, kedua juga ya mendapat tempat di sana begitu. Ya inilah kelakuan Syiah teman-teman semua ya. Apapun yang dia lakukan berbagai cara demi mendapatkan keuntungan. Kira-kira gitu ya. Kacau. Ini siapa yang bilang jinah ini? Kalau kau nggak ngerti apa-apa, nggak usah ngomong Rahman Bolong ya. Jinah, masalah pasal perjinahan itu kalau salah satunya sudah memiliki hubungan suami istri baru bisa kena Orang 284. nggak Lu ngerti jangan hukum, nggak ngerti apa-apa Rahman ngomong aja. Bolong. Itu Bang Andi benar kata Malina tadi di awal. Si orang ini duit dapat, donasi dapat, badan juga, tubuh juga dapat Bang Andi. Iya, dapat segalanya karena saking piawainya dalam Sekarang bertakia. kuliah nggak beres, kerja nggak, pengangguran. Gimana caranya kalau nggak nipu? Ya itulah, piawai memang dia nipu, piawai dia takia. Karena memang Syiah itu andalannya takia. Iya, kalau saya perhatiin ini bau mulutnya kayak bau kabel kebakar. Kalau enggak ban kebakar ini. Gue bilang tadi bau sangit kayak ini loh, kayak kampas rem. Kan pas kopling. Ayo Put, ngaku lo Put, ngaku lo. Woi. Kupling itu. Ini Juli ini siapa sih? Mabok, Cewek atau mabok. cowok sih? Tuh kan, karena mabok dia nggak nyium Bang Andi. Nah, kalau nanti bisa kita cari unsurnya kalau memang itu betul bisa kita buktikan keadaan itu nanti ada pasal tambahan yang kita kasih. Oh, Juli ini Gasken. cewek. Mungkin fotonya jangan disebar gitu. Mungkin dia senang dia Juli ini. Lu jadi viral lo ya, lu viral lo nanti di YouTube gua ya. Ini gua upload nanti. Viral lo itu, si Fatur ini. Foto lu gua pajang jadi thumbnail gede banget tuh thumbnailnya lo. Itu aku ambil dari profil pic-nya si R2S tadi loh. Aku kan nggak punya fotonya, aku screenshot aja dari profil pic-nya R2S. Siapa itu? Udah tahu. Kalau gue sih sebagai orang muslim ya, gue serangannya itu ke si Faturnya. Kalian semua ini korban sebenarnya. Korban dari kepiawaiannya dia berbohong. Itu yang gua sisi di sana. Oke lah Putri sebagai korban ya, is oke lah. Tapi ini kita soroti semoga tidak ada lagi patur-patur lain menyamar-nyamar sebagai murtadin. Anda memberikan tempat. Ternyata dia adalah serigala berbulu domba mencari keuntungan. Gitu loh, itu kan ini intinya yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke? Ya, edukasi juga kita harus Ini paham ada. juga. Ada yang chat spam, Put. Lu nggak sadar katanya Put diadu domba. Lu ngerasa diadu domba gak sih Put? Atau dilindungi? Kalau yang Kamu merasa diadu domba mengatakan itu atau merasa artinya diakomodir? enggak ada mengadu domba. Justru ini adalah bentuk konfirmasi ya, konfirmasi dari apa yang ada di yang berseliweran. Sebentar, kamu Enggak ada merasa diadu domba atau diakomodir di ruangan ini? Enggak ada adu domba, komodir enggak ada. Diadu domba dengan Nah, apa ini kita. gitu. Timeline-nya saya diadu punya dengan nanti apa? timeline. Timeline-nya yang ini Putri Zion korban Kiai Murtad. Gini. Sebentar, Andi. Yang bertanya tadi, saya tanya balik, saya diadu domba dengan siapa? Oh, enggak lah, masa dengan Diadu ya Iya, bukan saya diadu domba dengan siapa? Makin sungguh makin bingung Putri. Coba. Begini loh, izinkan saya bicara. Ini tidak menutup kemungkinan bukan hanya Putri Zion yang menjadi korban atas kepiawaian kelicikan si Fatur Syiah Laknatullah ini yang mengaku murtadin. Gitu ya. Bukan hanya Putri Zion, kemungkinan di luar sana masih banyak korban. Bisa jadi nanti targetnya ke si Elia. Kan begitu. Ya, Jadi waspada nambah-nambah kalian lagi. semua. Nambah-nambah lagi. Nanti mungkin ada lagi korban yang berani speak up yang selama ini takut ditekan, takut
persekusi karena udah ada yang maju satu, akan timbul lagi korban-korban lain, kita tidak tahu, walau alam ya. Jadi berterima kasihlah kalian semua. Kita buka ini sebagai bentuk kewaspadaan kepada semuanya, terutama kepada teman-teman kita Kristen ya. Tadi kenapa Jangan itu Elia? Ya waspadalah, terutama teman-teman yang kita Kristen, terutama kaum perempuan ini. Hati-hati. Ini Sia ini merasuk ke dalam mencari mangsa. Buktinya udah dapat mangsa satu. Belum lagi yang lain yang kalau tidak mau berbicara. Untuk si Putri mau bicara, membongkar ini semua. Agar apa? Kalian waspadalah. Kan begitu. Ya harusnya mereka Waspada. terima kasih ke Simput Waspada. ini harusnya. Dengan adanya Simput ini jadi terbongkar siapa si Murtadin ini. Sebenarnya ini kasusnya Putri Sion ini bukan yang pertama. Sebelumnya udah ada 2-3. Jadi mohon maaf ya, makanya tadi si Yoshinoya itu begitu ya. Kamu kenal enggak sama dia gitu loh? Tapi Mak Lina bukan korbannya Bang Yan, Bukan, jangan salah. Bukan kalau Kan Mak saya Lina. nggak nyebutin orangnya kok. Udah cukup gitu. Karena apa ya, kita tahu beberapa data dari beberapa orang yang pengakuan dan datanya itu jelas, termasuk foto-foto bugil dia. Ada, saya bilang nggak ada. Udah, itu aja Bang, lanjut Bang. Ini anak nanti ini kalau kehabisan makanan ya. Kan mereka nggak Ntar dulu, izin dulu. Ini anak ini nanti kalau kehabisan donatur, kehabisan duit karena dia pengangguran gitu ya. Saya khawatir nanti kalau dia gelap banget matanya, terus merasa kelaparan ini makan, itu dia bisa jual loh. Dia bisa jual video itu loh ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati Put. Jadi sebelum terlanjur menyebar sampai dikonsumsi oleh penikmat itu gitu, apalagi ke produser film seperti itu, aduh bisa kaya dia jual itu. Setuju saya Bener Bang Andi, loh. keren benar. Waspada loh Put. Jadi harus cepat dicegah ini. Ya, Itu banyak sih, hampir Sebenarnya nggak perlu terlalu banyak pertimbangan lagi. Laporkan saja dulu, serahkan bukti yang ada dulu. Nanti kan ada pengembangan, ya. Serahkan dulu itu, biar tercatat resmi. Sudah tercatat, naik terus. Kita pokoknya prosesnya itu kita kawal, ya. Sampai sejauh mana progresnya kita update terus. ya. Nah, biarlah mereka di sana mempersiapkan diri. Bantahannya kayak apa? Tapi mereka ini nggak percayanya ini gini Put, bukannya karena apa-apa. Kok orang secantik lu mau kayak yang sama muka kayak gini gitu loh, banyak yang nggak percayanya. ya namanya juga udah orang dicekokin. Apes namanya apes. Apes gitu loh. Karena kenapa? Sebenarnya bukan putrinya yang belon-belon banget, dia aja yang piawai. Namanya juga Alita Kia, gimana sih lu pade? Benar loh. Jadi saya soroti ini adalah dia berhasil. Memang orang-orang kayak begini tuh piawai banget dalam berbicara, santun. Apalagi kalau sesama kaum perempuan, waduh, pinter banget dia ngelesnya gitu. Tapi ya syukurlah Putri mau membuka ini semua. Agar apa? Menjadi pelajaran buat kaum Hawa. Waspada terhadap orang yang kayak beginian. Ini namanya apa? Ya itu tadi lagi, serigala berbulu domba. Hati-hati. Ya. Itulah ya. Itu intinya. Kalau Malina nyimpan foto ini, gua doain HP Malina retak. Aku buang lah. Kau ya. Jijai. Ya, tapi begini kadang-kadang juga yang saya bikin aneh. Kenapa kalian saking antipatinya dengan kami yang turun tangan membantu saudara kalian? Karena kalian itu semua tidak mau membantu, kalian itu semua tidak peduli. Akhirnya kalian menganggap ini semua ada udang di balik bakwan. No, nggak ada keuntungan buat kami. Aku mau nanya Mas Glenn, nanya Mbak Lina dulu. Mbak Lina, kalau sekiranya nih habis Putri dia mendekati Mbak Lina, kira-kira gimana? Gak bakalan lah, dia nyalinya nggak ada lah. Dia berusaha, dia namanya juga laki, terlanjur basah dah. Gua pengen nih. Yang mau ngedatangin Malina Gimana? Bang Andi. Ah. Bom. Tadi keluar-keluar di roomnya mau ke Jakarta ngedatangin Malina. Oh iya. Iya. Iyalah. Bom. Emang dia punya duit pakai si Bom naik takut naik pesawat. Mana ada. Masa sih? Bang pesawatnya kuat, Bang Andi naik. Nggak muat.
Muslim Ini yang maksudnya ikut apa sih di bawah ini? Spill link apa sih? Nggak ngerti saya. Yang Tadi ada yang bola. nanya akunnya Kores tuh berapa? Akunnya Kores berapa? Apa akun YouTube-nya? Enggak, dia minta link apa link? Nggak ngerti saya itu. Ting bola, dia mau pada apa judi slot. Tapi yakin nggak sih, Ut, bener dia punya ada video adegan lu di dalam gitu? Lu yakin ada? Kalau dari pembicaraan mereka ini mau aku putar lagi pembicaraan mereka. Kalau Boleh, boleh. diputar, saya putar. Boleh putar aja. Putar sambil spill tadi. Nggak apa-apa, Put, nggak apa-apa. Putar aja. sambil spill foto yang tadi Bang Andi biar lihat foto-foto yang di yang dikirim sama si Kiai Murtad tuh. Kan banyak. Tapi nggak ada yang vulgar-vulgar banget kan? Enggak. Kalau ada vulgar jangan. Ya, Tutup. yang vulgar tadi ditutup kok. Bahaya kalau yang vulgar Ngobrol dulu dibuka aja nanti udah. bagian kumisnya Nyalain. rontok semua. Teman-teman, intinya yang malam ini butuh konten tuh udah dibikinin tuh 4 jam 53 menit. Gak pernah saya mau live sampai 5 jam di ruangan orang. Betul. Satu, saya pun dibilang Api ini perlu konten apaan Api? Justru kita yang kasih mereka konten malam ini. Kita kasih konten malam ini. Iya makanya. Saya sih sebenarnya ogah ya bikin konten ini cuman karena target saya ingin membongkar kebusukan si Syiah ini mengaku murtadin terus menista agama Islam. Ini yang gue sasar di sana supaya apa? Saudara-saudara saya Muslim jangan sampai jadi penikmat video dia gitu loh. Itu intinya, waspada juga. Ini yang gua sasar dari segi kelakuan si manusia bejat satu ini. Iya, tapi Bang Itu. Andi, ini Mak Lina sama Putri Sion ini kan lagi ngebongkar kebusukannya si Kiai Murtadin. Kenapa orang-orang Kristen ini malah ngehujat Mak Lina sama si Emput? Itu yang saya heran. Ya karena kebencian gitu loh. Karena mereka terlalu benci dan antipati sehingga saat saudaranya merasa tidak dibantu oleh saudaranya mereka sendiri dan dia meminta kita dan akhirnya kita bersedia membantu. Akhirnya mereka merasa kita ini nyari kesempatan gitu loh. Padahal apa kesempatan? Malah yang akan kita keluarkan akan lebih banyak daripada yang kita dapat kok. Iya, justru sebenarnya kita di sini itu bukan mau ngelawan umat Kristen, malah mau ngebongkar kebusukannya si siapa namanya? Kiai Murtad. Harusnya kalian ini berterima kasih loh sama Putri Sion sama siapa ini? Mbak Lina ini. Oh ya ada yang minta putar video, nggak boleh lah. Enggak, tadi perbincangan mereka Bang Andi ada di Simput. Put, putar aja, Put. Oh, signalnya merah. Benar nggak sih kabar burungnya mana? mbak-mbak yang cantik yang auranya terbuka-buka itu? Awalnya aku WA Nada Bikti-biktinya Dan aku Kedengeran nggak? Udah nggak kondusif daripada minta langling. Udahlah cukup lah nggak. Yang penting Udah kita udah. Yang penting ada. Nanti kita. Nggak begini aja, yang penting kalau Putri ada lu punya bocoran, lu bisa ambil tuh video lu jadi pegang sebagai pegangan lu. Siapa kira-kira lu bisa hubungin, lu ambil itu rekaman buat lu sendiri gitu loh, jangan dibagi lagi gitu loh. Iya, udah. Kalau bisa Mbak Lina bantulah. Mbak Lina mungkin bisa mendekati siapa, minta dong videonya kan gitu. Aduh. Jangan sampai cuma berprasangka saja. Apa benar tuh ada video, apa Betul. benar tuh ada foto-foto kayak gitu loh. Enggak lah, kalau itu sih sudah valid, dia nggak Betul. berprasangka, nggak sekedar menebak-nebak, mengira-ngira. Ngapain juga kita mau bikin konyol, sekedar menebak-nebak. Kadang-kadang bingung Betul, saya. makanya nanti sama PH ketemu lah. Di dalam undang-undang ada perlindungan ibu dan anak ya, perempuan dan anak di situ udah Perempuan dan jelas. Iya, itu mengangkat martabat
perempuan, malah ini kayak si Juli nih, dia kalau perempuan mudah-mudahan nih dia jadi korban, terus teman-temannya nggak, saya doain aja nggak apa-apa bah ini supaya ngerasain gitu loh. Udah gitu. Ini apa sih di bawah ini linknya min format API 3GB apa sih? Penikmat banget sih lu Pade. Ini akun-akun bodong semua, masih 70, 12 Link apa follower. yang dia mau tuh, link apa? Itu link video bugilnya si Imput. Wih, Ngawur. Laskar Kristus. Mana boleh itu disebar. Coba-coba boleh lah. Laskar Kristus, kalau Putri ini ditanggapi dengan baik di roomnya sebelah, tidak malah diserang balik, dia nggak akan kemari. Ya, kau jadi orang jangan tolol-tolol banget apa? Hah? Sekali-sekali pakai otak kalau ngomong. Makanya tadi saya bilang Bang Atau dia Len, nggak bukan suka, berarti itu kita enggak. mencap kami ini penyusup. Iya. Kalau sudah dicap penyusup, kenapa jadi ngamuk lagi? Lucu. Iya, dia nggak terima, dia masuk Iya, itu, udah buka-buka berbulan-bulan. di sini. Di sana kan ditanggapi, gak gini loh. Tidak mungkin juga Putri akan buka di sini kalau di sana ditanggapi. Potong kuping saya kalau enggak. Pasti kalau ditanggapi dia akan lebih nyaman dengan saudara seimannya dibanding di sini. Tapi gue begini loh, izin, gue masih salut sama Putri ya, beda sama PS Sarah dulu. Waktu kasusnya sama JT gitu, waduh PS Sarah lebih terbuka, sampai tahi lalat dia omongin. Iya Bener. ingat gue itu. Bener, kalau Sarah itu bener-bener congornya itu nggak ada remnya loh. Dikonsumsi publik loh. Saya di situ pura-pura beli makanan, pulang nangis-nangis, ada tahi lalat. Kalau ada tahi lalat berarti, waduh. Jadi Putri masih ini belum terlalu terbuka gitu loh. Tapi jangan sampai lah. Gitu. Masih ingat kan kasusnya? Bagaimana Pak Sarah itu? Kayak di pahanya ya kalau nggak salah ya, Bani. Bukan di pahanya, di situnya. Oh iya di situnya di nonotnya gitu. Sebutin. Salah gue. Laskar ini sudah dilaporkan dan sudah ada STPL-nya ya. Ini kita hanya membantu supaya jalannya penegakan hukum itu lancar, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Karena kita juga tahu semua pihak kalian itu jagonya intervensi, ya. Ingat itu akan kami kawal supaya tidak ada intervensi dari tangan-tangan tak bertuan. Gitu loh. Jadi kalau masih sudah, jadi gini. Gue bingungnya gini Glenn. Si Kim Murtad ini kan murtad, dia Kristen. Akunya nih. Si Putri Sion ini Kristen yang minta dukungan pada orang Kristen tapi malah dihujat. Yang gue bingung kenapa yang laki-laki ini yang tadi ya, yang dibelanya sama Kristen ini gitu. Maaf ya, ini teman-teman Kristen gak semua nih ya. Oke, pertanyaan saya simpel. Memang kalau dia murtad dia dibaptis di mana? Coba ada yang jawab nggak? Begini loh ya, kalau ada Kristen membela kelakuan si Patur ini yang mengaku murtadin palsu, kalau ada yang membela dia, benar-benar dia tidak bermoral. Artinya apa? Mestinya dia membela dong si Putri. Kenapa berbalik membela dia? Ini yang perlu dipertanyakan. Bener gak Put? Bener gak Lid? Betul. Karena sekali Sebentar dulu Mas Glenn, biar dia yang jawab. Bener gak? Bener banget. Ya mestinya kalian yang dibela, bukan si pelaku ini yang dibela. Kebalik-balik gitu loh. Mana kira-kira merasa saudara seimannya dilecehkan oleh murtadin palsu gitu loh. Mestinya dia yang marah dong. Mereka ini bom-bom lah sebagai orang mengaku pendeta. Mestinya dia dong yang serang. Kamu kenapa begitu kan saudara seiman saya? Malah berbalik kalian yang dimusuhi oleh mereka. Gitu loh. Ini sebenarnya sehatnya kemana gitu? Itu sih pendapat saya. Kira-kira ini orang apa ya? Kemakan suap apa gimana ya? Ya karena saking bencinya dan doktrinnya sudah memenuhi otak dia, akhirnya apapun yang kita lakukan salah. Boleh sekiranya mungkin ya, si Putri Anda hakimi. Kalau si Putri yang membuka pertama, ini kan yang membuka kasus ini bukan Putri toh, mereka sendiri Bud. betul. Tadi kan sudah Putri bilang. Nah, Kita ada di sini nih karena kelakuan mereka sendiri, karena ulah mereka Kelakuan sendiri, mereka sendiri. bukan karena Yang mengancam kemauan kan kita. mereka. Kami di sini tidak membela perbuatannya.
Ingat, kami dari awal juga membilang kalau kelakuan itu salah. Tapi yang kami permasalahkan di sini adalah tindakan pidana yang terjadi setelah kejadian itu. Jadi kalau lu balik lagi ke tindakan sebelum kejadian pidana ini, ngapain kita bahas ini sampai 4 jam lo di sini? 5 jam loh. Entah otak lu yang nggak nyampe atau emang nggak ada otak. Nggak ada otak. Bentar lagi sholat subuh. Kalau saya terakhir ya yang saya soroti adalah terbongkarnya murtadin palsu. Ternyata dia bukan dari Islam, dia dari Syiah, mengaku murtadin, diberi porsi bicara di sana, dianggap sebagai speaker. Ternyata mereka tujuannya mencari cuan dan mencari mangsa sekaligus. Korbannya adalah putri. Semoga putri saja yang menjadi korban. Anehnya lagi, orang-orang di sebelah sana mengaku apologet Kristen, malah menyerang korban. Mestinya korban yang dibela, terus si murtadin palsu ini yang jangan diberi tempat lagi dong. Kira-kira begitu pendapat saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Ya, di sini Ya, tapi kita buka ada yang ini loh, ada pelakuannya. cewek yang dekat sama dia ngebela-bela dia. Tadi namanya siapa, Put? Lupa gua. Nauli, Dorma Nauli. Ya. Itu Aku pamit ya. Iya. Kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yalah, bubar lah. Ya bubar ya. 5 jam 3 menit udah. Ya, thank you. Masih ada 129 orang di Ini ada yang nanyain sama Glenn, jadi harus lapor kemana Glenn katanya tuh. Apa? Jadi lapor kemana? Tinggal 2324 kalau jadi ngumpul di Bandung, info. Ya, Nanti saya telepon. Kan udah dilaporin ya. Ini kita Oh, Udah kan, dilaporin, ini- tinggal kita ngumpul ini aja. si Camat bukan di TikTok katanya gitu. Harusnya di mana gitu loh, Pak Glenn. Udah Saya nggak usah pengen si ditanggapi. Camat. Oh, nggak usah ditanggapi. pertanyaan orang. Biarin aja. Aduh. Nanti saya telepon Malina ya kalau jadi. Siap-siap. Jadi gini teman-temannya, ini clear. Masalah ini sudah dilaporkan. Kita akan bersama-sama kawal sampai tuntas tanpa maksud tujuan untuk kebencian atau perpecahan, tidak. Tapi lebih kepada bagaimana kalau orang itu memang memiliki sebuah dasar agama, mau jadi Kristen yang benar, mau jadi Islam yang benar. Ya, sehingga buahnya itu terlihat bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jikalau memang ini sebuah sindikat dari murtadin palsu seperti tadi disampaikan Bang Handi, ini juga meresahkan masyarakat. Nah, yang meresahkan ini wajar. Lalu yang ketiga, itu memang spesifik kasus pribadi, bagaimana setelah terjadi hal yang tidak menyenangkan dan putri sebagai korban. Jadi jangan lagi laporkan, sudah dilaporkan. Sudah ada tim kuasa hukumnya sudah ada. Tinggal didoakan saja. Jadi orang Indonesia itu jelas ada pepatah, berani karena benar, takut karena salah. Kita lihat nanti bagaimana sidang itu memutuskan. Kalaupun memang panggilan hanya sampai mediasi, ada pengakuan, permintaan maaf, dan sekaligus klarifikasi, pembersihan nama baik putri, oke. Kalaupun tidak sampai harus ke 1, 2, 3 tahun, ya apa boleh buat. Masing-masing bertanggung jawab. Gitu? Itu aja dari saya. Terima kasih loh teman-teman sudah berbagian di sini. Ya, makasih banyak ya Malina ya. Saya selalu Malina. Sama-sama, Oke. siap. Ya, Selamat kita di sini beristirahat. ngebela si Imput ini bukan karena agamanya, bukan karena apanya, tapi bentuk toleransi kemanusiaan. Kita wajib ngebela. Ini tertindas loh. Putri ini jadi korban. Kenapa kalian harus merundung, harus menghujat si korban? Salah kalian kalau kayak gitu. Kita di sini sebagai orang pertama yang membela. Dari pihak kekristenan yang membela pertama Malina, ya. Yang lain malah menghujat selain Malina. Itu aja. Lanjut. Ada kita Guru bela Jening itu, sama ya. Troy waktu awal. Yang kita bela itu bukan kelakuan sebelum terjadinya epidemi ya. Yang kita bela di sini bukan kesalahan putri yang mendatangi hotel dan minum bareng Ki Murtad, bukan. Yang kita bela di sini adalah si Ki Murtad ini menyebarkan foto secara tidak sah. Itulah tindak pidana yang akan kita bela di sini. Bukan masalah kita bela kalau kita tidak melakukan pembenaran tentang apa yang dilakukan putri sebelumnya, tidak. Yang salah yang benar benar. Ya karena kita tidak bahas soal yang terjadi di kamar itu. Kenapa? Karena tidak ada pasal yang dilanggar.
Satu, dia minum tidak ada pasalnya. Dia minum di ruang tertutup, kecuali dia minum di jalan raya, itu ada pasalnya. Dia minum di ruang tertutup. 2 orang dalam satu kamar dan dua-duanya belum memiliki status yang sah dalam perkawinan, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam pasal perzinahan. Iyalah. Ya kecuali dengan undang-undang 2 liter KUHP 2025 ya, itu bisa. Itu juga yang melaporkan harus orang tuanya karena mereka berdua ini statusnya belum nikah. Itu. Jadi kalau kita bahas kan tindak pidananya. Itu tindak pidananya kita bahas, bukan kita membela tindakan aduh pengen ngomong enak banget tindakan itunya lah gitu loh ya. Tindakan itunya kita nggak bela, kita bela posisi kedudukan hukumnya Putri sebagai korban di permasalahan ini, di mana Putri mengadu kepada teman-temannya di pihak sana malah dirundung, malah dibully. Nah itu loh, malah yang dibela yang pelakunya itu ya. Kami di sini duduk, kami melihat by bukti, by evidence. Nanti juga mungkin kalau memang Ki Ahmad bisa menunjukkan bukti yang valid. Kiai Murtad, koreksi. Oh iya, ya Kiai Murtad Ki Murtad ini bisa menunjukkan bukti yang valid. Kita juga bisa melakukan namanya studi, mana bukti ini yang valid, mana yang otentik, kita bandingkan dan kita bisa ambil kesimpulan di situ. Saat ini karena kita melihat bukti yang ditunjukkan si Putri ini valid. Dari beberapa tadi ada rekaman-rekaman, ada foto-foto yang di-blur. Walaupun saya juga jujur tidak melihat foto itu foto siapa, tidak tahu. Tetapi tidak mungkin Putri bisa melakukan itu kalau emang itu bukan foto dia. Gitu loh. Jadi di sini kita bela karena kita pegang buktinya. Ya Bukan tapi karena Put, kita jangan sampai gini Put. Jangan sampai kalau misalkan ada yang mediasi untuk damai, lu jangan mau Put. Jangan mau Put. Percuma Jangan lu dulu, kuat-kuat di biarkan sini. aja proses berjalan, Put. Ya. Jangan sampai lu kuat-kuat di sini, tapi kalau ada yang mediasi lu terima, jangan mau Put. Jangan mau Put. Jangan berdalih Kristen. Ini masalahnya bukan tentang Kristen. Ya ini suka sama suka. Ini orang kok nggak paham ya. Apa otaknya diganti puluhan kali ya? Ya sudahlah, namanya dia nggak sekolah di hukum, nggak ngerti hukum, kasih tahu bahasa pasar juga masih nggak ngerti, ya sudahlah. Kalau suka sama suka, ya udah itu emang kasih udah bilang kagak ada hukumnya. Kalau suka sama suka kita nggak bahas itunya, tolol. Keluarkan bahasa gua. Jangan, nggak usah. Beberapa juga pusing gua, balik lagi ke awal-awal lagi, ngapain kita berjam-jam di sini gitu loh. Tapi Dia gua nggak pengen dengar si Put marah nih. Coba lu marahin Put, yang ngehujat lu Put. Berani gak lu? Tidur dah Putri, dah males deh. Lu. Udah bisa lah. Dia lagi nangis, woy. Orang Batak masih bisa marah lah. Dia lagi nangis, si Put lagi nangis. Jangan cekeng lu Put. Gaspol. Ada hikmahnya. Hikmahnya adalah saya jadi mengenal Putri Sio. Ya betul. Padahal mereka memframing bahwa Putri Sion ini salah satu orang terdekatnya Mak Lina katanya. Padahal baru malam inilah, lillahi ta'ala baru malam inilah ketemu dia. Ya kayak si Rahman ini, ya katanya pendukung Gurunda, cuma nggak ngerti soal manusiawi ya. Nggak tahu lah. Soal agama ini gitu loh. Kemanusiaan namanya. Mau ngadu domba itu. Kita tidak ngomong soal agama, kita ngomong soal hukum yang berlaku di Indonesia. Itulah dari tadi dijelaskan juga gitu loh, Bang Glenn. Regar, kita sudah bikin laporan ya. Sini kita hanya membahas apa yang terjadi di saat kalian tidak membela saudari kalian. Paham? Regar, berudung baby, beluak. Pantesan takia juga si Rahman ini. Iya udah dibilang sama saya dari tadi. Dasar lu takia. Bagudung Sabah. Ya udah kita mau subuh di sini, kita lanjut aja Nah, nanti udah kalau ya, bubar ya. Thank you teman-teman. Saya Oke. sama-sama. Iya. Kalina, makasih banyak. Oke, thank you Putri, semangat. Nanti kontak-kontak aja ya. Dia minta nomor telepon saya tuh sama Kang Kian ya. Nanti dikasih. Saya nggak dikasih. Saya kasih. Semua saya Siapa? kasih.
kasih Amer. Aduh, katakan hak itu hak dan batil itu batil. Saya sudah bilang dari tadi. Babi kau. Aduh. Dari awal udah ngomong itu. Dari jam 1, dari jam 11, dari jam 12 lah saya Dari jam 10 lu ngundang gua, gila lu. Udah lah, gua pamit lah. Gua gabungnya Bener pamit lah gua, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikum. Put lu tidur put. Pulang Makassar ya, weh. Enggak. Putri. Dia kerja kali besok kali profesional. Ya udah nggak apa-apa. Bahasa Batak kemarin pasti pamerin suka-suka aku, mulutku. Ayo Mau moto. dengar. Masih monitor nggak moto, weh? Buat teman-teman yang di YouTube, tolong dibantu subscribe juga channelnya Moto tuh. Namanya Ruang Apologet Gak Beres. Wih camat, baby, sudah aku bikin bagus ini masalah ya. Sudah aku bikin bagus. Cuman kalian semua di bawah ini nggak ngerti apa yang aku bicarakan tadi yang bikin marah. Biang. Kok mah bujang baby kau? Kayak gue bingung kan kasusnya ini kan setelahnya gitu loh, bukan waktu pasnya gitu loh. Aduh, nggak ngerti juga. Siapa juga yang ngebela perbuatan Cina? Gak ada yang ngebela perbuatan Cina. Ya ada dia si camat itu. Seramat siapa yang bela? Udah aku bilang kita kalau melihat jinahnya itu dalam mata hukum Indonesia tidak salah. Paham? Ya, kalau kita mau ke hukum Islam nggak bisa mereka Kristen. Baby, paham kau? Ya, kalau kita sini ada hukum syariah udah kena cambuk gitu. Ini penyusup juga ini pakai nama-nama Muslim. Udah tahu agama Islam itu agama yang ulil amri, ya, yang mengikuti apa namanya pemerintahan dan pemimpin-pemimpinnya. Kalau tidak itu juga sudah habis kalian penjina-penjina ini semua. Lupa kali dia masangin otak Bang Glenn. Waktu pembagian otak dia itu sih, pembagian otak dia bolos. Sabar Bang Glenn, mana bisa aku sabar kalau sama orang bego semua di bawah. Udah dibilang kan dari tadi kita nggak lihat agama, tapi kita di sini bentuk toleransi sama manusia. Gini, ini kan siramannya sejak kapan juga Nabi bela murtadin? Nggak ada tuh. Betul, sejak kapan Nabi tidak membela orang yang salah? Ayo, orang yang nggak salah. Ayo, kapan? Sejak kapan? Ya aneh ya, orang yang salah ini pengen dibela sama dia. Justru orang yang benar dihujat. Aneh nih mereka ini. Kadang-kadang ya. Lagian ngapain sih bacain komen, kocak amat. Kalau nggak mau dibaca pasti tulis. Biarin aja kita panas-panasin nih bahwa ini kan ini si Asia ini. Udah selesai kok. Gak usah dibelain, gak usah dibela lagian beda agama. Wih, kita membela dai sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Waduh, dia kalau jadi jaksa, kalau jadi pengacara itu nggak bisa tuh. Wah, ini karena dia Kristen nggak mau gitu bebela kan gitu. Atau misalkan karena dia Kristen terus terdakwanya Kristen nggak mau gitu nuntut. Waduh. Rasulullah juga dulu sering menolong orang-orang kafir. Wih, camat Kita nggak boleh. Camat sudah lapor polisi bangsat. Ya, sudah lapor polisi. Kau dengar dari BK kau dong? Gaswal. Udah kau lapor, kalau dibilang kau lapor, udah ada sepelnya. Kau pembabi kau. Naik kau ke atas ini. So camat naik camat. Ayo. Naik sekehet. Kadek. Gancang sia. Naik kita bangkit bahasa Sunda mau ngartiin ya. Camat naik sekehet. Blon sia. Naik sia kehet belaguk baby. Ada bataknya juga. Dasar hirup teh model kitu sianya. Dasar jelema can beres mau ngartiin da TikTok mah pakai bahasa ieu nya. Mau ngartiin kan si goblok ieu mah. Oh, naik mana? Dasar blon sia. Naik sia bebel. Woi belaguk, naik sia goblok. Kores udah tidur kayak Ahimoto udah tidur belum boy? Ahimoto? Udah. Enggak, soalnya YouTube-nya masih live dia. Toh. Mana. Wih, Takutnya matiin nanti ini udah matiin dulu. YouTube-nya masih live.
Matiin dulu Teman-teman dah, di Tok. follow ya, yang di pengamat debat silakan ke Ruang Apologet, itu channelnya Ahimoto, channel guru kita semuanya. Walaupun orangnya belum beres, tapi follow aja lah, gak apa-apa. Subscribe. Yang di bawah tolong follow akun gue ini dong. Yang satu lagi Mati Syahid. Yang di sini yang 700 orang silakan ke YouTube, follow akunnya, channelnya Ruang Apologet Ahimoto. Ini orangnya nggak mau promosi. Bang Putri Sion Akal. sudah mualaf kan? Kapan dia bilang? Kapan kita bilang dia mualaf? Belum, enggak maaf. Akun yang ini, akun yang di atas. Tolong di follow ya. Akun yang satu lagi Mati Syahid. Di banner besok sih. Pantesan gua lu ikutin gua dong. Lu follow gue. Ahimoto tolong dong diketik tuh akunnya di bawah tuh, banyak yang nanyain. Udah. Memoto akunnya apa itunya? Bisa disematkan nggak ntar? Kores masih ini nggak? Udah berhenti. Kok nggak bisa disematkan ya, gimana caranya disematkan? Tuh Ruang Apologet channel lah. Bisa ini disematkan kok, saya nggak bisa ya. Ini ada yang ngorok siapa ini? Putri Sion di ini mungkin Oh, putusin ngorok woi. Habis cepokin. kecapean dia. Sundut kancut nawe kang. Bener sundut kau yang kancut nak sia. Oh bukan. Oh si Winca. Waduh, oper gigi 2. Budarni naik Budarni. Budarni mau ngomong apa tadi Budarni? Mau Dia bayar mau minta gaji nomor. Budarni. Dia mau minta nomornya Siki Murtad itu. Oh, nggak ada di saya, adanya di Putusian, minta aja. Deh, besok saya pesawat pagi jam segini tidur, hebat juga ya. Jam berapa lo? Bukan pagi sekarang jam 6. Caranya nyematin komen gimana sih? Kok saya nggak bisa? Belajar lagi lah. Orang-orang kok saya lihat bisa itu nyematin komen. Gua bingung ya, yang ngomong itu, yang curhat itu kan orang Kristen. Dulu dia malah di Koma Kristen itu dihujat-hujat, dijelek-jelek, termasuk tadi si Yoshinoya, karena mungkin ya ini kemungkinan nih saya bisa diandaikan gitu ya. Mereka itu senang kalau Siki Murtad ini ngerusak Islam gitu. Makanya mereka dengan sedemikian rupa Siki Murtad ini benar terus gitu. Iya benar. Iya. Benar Yang kan? di channel pengamat debat, Ganteng, Nobi, Sisian, Trisa Gita, terus siapa lagi ini banyak, woi. Bacanya Aduh. satu-satu pusing gua. Sialan. Rahmat Bolong Oh, pokoknya tidur Ki. mah, nunggu nilainya, Besok makanya. besok nguras laut ya. Lihat kalau muslim dia tahu bang, kalau kita bicarakan kita bantu secara manusiawi itu ngerti gitu. Ini kok nggak ngerti gitu. Satu. Nah. Ngapain ngurusin orang-orang yang gak beradab? Lu yang gak beradab. Kok kita nggak boleh tolong menolong ya? Nggak boleh toleransi ya? Itulah Coba, mereka. Gue bingung si Rahman ngomong Islam tapi kayaknya bukan Islam deh. Bukan. Ahimoto tolong disepil ayatnya tentang toleransi ini Ahimoto. Saya rasa Rasulullah juga pernah menolong orang-orang kafir. Lu membela pembuat zina, sekali lagi gue bilang ya, binatang. Pak Gudung, Ya, binatang. Sekali lagi gue bilang, kami tidak pernah menghalalkan yang haram. Kami sudah bilang tadi itu zinanya salah. Dia menghampiri laki-laki di kamar hotel sudah salah. Ya, jadi kami tidak mau membahas ke situnya. Yang kami bahas apalah yang terjadi setelahnya. Itu yang kami laporin juga apa foto yang tersebar.
Kita tidak sabar, kita tidak membahas soal ada ruda paksa di situ. Kita tidak membahas yang lain-lain. Kita tidak bilang membahas. Saya malah tadi awal-awal saya mengatakan, ya, itu hubungan itu yang dilakukan mereka malam itu adalah hubungan yang konsensual, ya. Hubungan konsensual itu dengan penuh kesadaran suka sama suka, ya saya bilang. Saya menduganya seperti itu. Tetapi yang saya bahas adalah penyebaran fotonya. Sekali lagi saya bilang, ya, binatang. Justru sebenarnya kita itu mau membantu kalian. Nama baik kekristenan dicoreng sama satu orang itu. Harusnya kalian ini berterima kasih. Jangan sampai nama baik kekristenan dicoreng sama orang kayak si Murtadin itu. Gimana sih? Putri Sion ini dari lahir Kristen. Saudaranya ada pendeta, punya gereja di Banten. Bukannya kalian dukung, tapi malah kalian hujat. Kan salah kayak gitu. Ingat, ada yang bisa santun, yang bisa sabar, ada yang nggak bisa sabar. Saya udah 3 jam ngomong bye-bye di atas, sabar-sabar, bye-bye. Cuma di bawah kayak babi semua. Otaknya segede. Enggak, salah, jangan semua, weh. Nanti ada yang kesinggung. Ya, yang di bawah-bawah ini semua. Ya, nggak mengerti apa yang kita katakan dari tadi. Otaknya cuma segede kuaci. Karena saya Islam, jadi mungkin saya nggak netral gitu ya, Bang Glenn. Mungkin Ya sekarang kita gimana nggak gitu. netral? Saya jelas menanyakan apakah keempat unsurnya sudah masuk atau belum. Ya, saya kan membahas dari substansi ayatnya, unsur ayat yang saya bahas tadi. Betul. Kami nggak bilang soal 284, kami nggak bilang soal 286, kami nggak bilang lagi soal ada 3 penipuan di situ, pencemaran enggak, pengancaman enggak. Kenapa? Kami bahas apa yang kami tahu. Apalagi masalah agama nggak ada ya. Nggak ada. Wah, masih hidup loh. Nggak ada, boleh jatuh pelajaran nggak ada. Ketiduran kayaknya. Gue kira nggak mau dong, oh itu. Iya tadi mau dong kayaknya. Oh, Tuh, jawab tuh. Put, banyak yang hujat lu tuh. Ya itulah kelihatan kan. Jadi bukan aku yang ngada-ngada, lihat aja bagaimana responnya, sehingga mereka pun bertanya lagi, kenapa kamu koar-koar di sini? Nah, itu jawabannya itu, bukan aku yang koar-koar. Bang Ian, feedback. Noise kenapa ya? Suara apa? Nah, coba. Ya kan, mereka buktikan sendiri. Ya, mereka buktikan sendiri, baca di situ. Kenapa kamu di sini koar-koar? Gitu kan? ngapain juga di situ- ngapain membela penghujat, ya? Kalau tadi yang di sini itu Darni, yang di sini si itu Rasmi, yang di sini itu Sopi Katul, ya, ada di sini si Fatimah Sedekah, jangan kan dibela gue maki-maki langsung. Ya makanya ini si Rahman ini coba buktikan dong bahwa waktu Putri Sion ini penghujat tunggu, itu. gua lurusin. Sejak kapan nih si PS ini jadi penghujat? Nggak pernah dia ngehujat ke Islam. Nggak pernah dia jadi ngedebat-debat ke Islam. Nggak pernah. Enggak. Kalau dia ke depan ke Islam pasti udah pernah ketemu sama saya. Nggak pernah dia. Carikan. Iya benar. Carikan. Kurang ajar. Kebalik. Nih gara-garanya Ahimoto nih ngorok nih dari tadi. Dibedil saya kuai, goblok. Enek. Kepret saya. Ini nggak satu patah orang Sunda ngomong galak sih. Hah? Nah, orang nggak ngomong galak bahasa Sunda, ujung-ujungnya bahasa Batak keluar. Jadi gini teman-teman, bukan soal murtadinnya ya, yang kita soal mau diiniin, tapi kelakuan dia gitu loh. Kayak si Kosman kan kelakuannya, bukan murtadinnya. Dia mau murtad ke Allah nggak? Apa ini? Bogi, woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara apa itu? Boleh Enggak. Mau nanya apa? Boleh. Silakan. Ini kalau dalam konteks istri siri nih, Bang. Iya, gimana? Enggak, saya nggak menanggapi itu.
kapan Enggak. istri sendiri itu Hmm? jatuh talaknya itu kita nggak bisa gauli itu kapan ya jatuh talak gitu? Ya enggak. Kita Udah bisa tahu. digauli maksudnya, ya? Nggak usah ditanggapi. Kita nggak makan siri di sini, nggak ada yang makan siri di sini. Nggak usah ditanggapi. Ini mutah gitu. Pertanyaannya apa? Kawin siri. Udah nggak usah. Sejak kapan nikah istri itu? Ini mau bahas secara apa? Sejak kompilasi hukum Islam saya bahas. Kalau ngomong soal hukum itu saya kalau hukum yang berlaku di Ya, Indonesia kita saya bahas. nggak menanggapi mutah kayak gitu, nggak ada. Di sini Islam bukan Syiah. Untung si Daniel hidup zaman sekarang. Weh, Daniel yang mana? Kau pun ngomong yang lengkap bikin. Apa? Dani ngomong apa? Bukan, dia ngomong tuh si Daniel hidup zaman sekarang nih. Daniel yang mana? Nih, jangan gara-gara dia gue ganti nama nih. Gue ganti nama jadi Glenn Fatur. Ini bentar-bentar si camat ini kok ngedoain si PS kena ajab. Wah, nggak punya otak lu, dasar lu. Gua mute lu ya. Gua blok lu. Rahman Bolong kan namanya ya? Iya. Buka Rahman Bolong. Bukan Rama Bolong, camat-camat. Camat Apa 07. sih yang mana sih? Tuh udah Camat 07. udah sama siapa tuh? Ahi Moto ya? Nggak usah ngehujat personal lu. Kalau mau naik sini. Naik sini biar gue kulit pala kau. Itu ada Putri Sion ada pertanyaan apa tadi tuh? Pertanyaannya gini bisa. Tanyain hubungannya PS sama guru Zendik. Apa ya? Pion, Put. Ya, lagi tiduran lagi kali udah biarin aja. Oh, sare dari seperti ini. Aja jawabnya ya. Mun tuduh sare we Put. Nah, mau sare tunduk we Put. Iya, itu Jending tuh cuma mau ngebantu aja karena ada kasus ini gitu. Oh, Jending dan Roy. nggak ada hubungannya tuh, udah. Itu jelas ya. Putri ada ancaman. Ya, Putri lagi diancam sekarang. Nggak mau ngodok-ngodok kau itu. Jelas dari awal ada. Tadi mau ngondok-ngondok. Tapi ya kayaknya mau lanjut tidur karena kerja jam 7 pagi ya. Ya udah, tidur lu. Makasih. Tidur, gampang, lagi. Oke ya, makasih ya Put. Makasih Kalau ada yang ngacem semuanya. itu laporan aja ya. Ntar minta nomor saya ke Tian Santang. Pasti. Kalau gua DM ya Put. Iya. Iya. Terima kasih semuanya Oke, ya. selamat rehat ya. Sama-sama. Turun aja, bobo aja dah. Tuh. Yuk bubar. Sana. Gue mau ngomong sama Kian Santang nih. Kumaha Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah. Bukan duit aing. Tuh bukan duit mah. Kalak. Tuh kudu curhat di dia. diomongkeun gitu. Ah, kan ditanya, nya kok aing dijawab. Kumaha sih? Tuh kudu diomongkeun atuh. Alhamdulillah tuh buka duit gitu atuh bersyukur. Yang saya bisa- ngomong di bisa- jero hati lah, berfirman di dalam hati. Oh, nanti saya tulis ya. Dijambak aja tuh si Rahman. Suruh ngomong di sini, ngapain dia? Udah di mute sama Ayu Motor tuh. Ini masih ada. Ada tuh. Jangan dijambak. Ya lu ngomong di atas enak gitu, suaranya denger gitu. Kalau bisa ya open cam, kan enak tuh. Aten cuma gitu doang. Saya tidak punya headset, aduh. Gak usah pakai headset. Gak usah, langsung aja dia. Pakai Langsung, urusan aja, enggak, saya langsung pakai dari, headset. kalau memang mau dia naik, ya naik aja gitu loh. Naik aja ngomong pakai kalbu juga kita ngerti kok. Yang Sarah itu jangan bagi-bagi ke orang dong. Hari tidinya tadi kumaha? Semoga duit, Nah, tadi ngomong sarua, sarua bagi-bagi ke batur tadi. Ih. Orang bertanya kenapa kalian pintar gak bisa berbagi pintarnya kalian. Pertanyaanmu itu mau ke arah mana? Ke hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum apa? Enggak lagi salah gitu. room. Kalau bertanya kayak gitu salah room. Ini room debat, bukan room tausiah.
Saya tahu arahnya kemana itu. Itu pertanyaan-pertanyaan si ahli mut'ah. Ya nggak apa-apa, kita jauh pakai hukum berlaku, dia nggak ngakuin penjarain, susah amat. Makanya saya bilang gini, Bang Glenn, saya pengen ngejelekin si Kim Murtad gitu biar dia yang laporin saya gitu loh. Bupura buka kawani. Kalau nanya-nanya nikah kayak gitu, tanyanya ke orang Syiah. Yang gini, itu siapa? Kalau mau nanya Syiah lu tanya ke Kim Murtad sana. Tanggung mau tidur 4:30 jam 4. Orang kisah kadang dia beberes, packing. Enggak subuh heula coy. Ya nggak bisa kita bodoh, soal Syiah kita bodoh. Ya udah. Pengikutnya baru 78. Mun di Karawang si KM sudutan heula kanjutna bener, sudutan di Baseman. Oh ini ada Sinun tadi tuh. Minta naik ya Sinunnya tadi. Sorry Nun, gua nggak ini. Soalnya yang bisa naikin itu Ahimoto sama Bang Kores. Nanti kalau Bohong, takyah itu takyah. misalkan mau ngebahas itu sama ustadz kita gitu loh. Iya. Pakaian Sinun santang ini asal bekasnya dikacangin. sini, bekas dipakai sama si Ishak Sinun ini. Isak mana? Ishak Ben Abraham sih. Siapa namanya kata Sinun itu siapa? Aduh lupa gua nama pensiunnya itu siapa? Si Isak. Ishak Yahudi, Yahudi ya. Oh. Kamana ayeuna sih? Ya tak, kamana ayeuna? Namanya itu namanya Giovanni. Giovanni. Oh, Bang Moto masih hidup. Ada aman. Saskia and Giovanni. Ya Giovanni, lupa gua. Bentuk keberadaan Tuhan Giovanni. Teofani. Ayo. Teofani. Oh, memang namanya Giovanni kok. Giovanni benar-benar. Giovanni di KTP-nya Giovanni. Ya. Giovanni Marulung Botol. Ishak Itu bin sih. Abraham. Sinun itu Ya, itu. sampai tahu segalanya itu, nama aslinya juga tahu Sinun. Dia kan ketemu waktu di Surabaya sama kita. Terus Iya. sama si siapa? Sama si Giovanni. Ada fotonya masih ada. Manena Yahudi kersahabat hari-hari main komputer sih belum. Iya, Ya. aku sahabat dulu ya. Pe Jumat teh Sahabat, kene ya. kemana malam-malam teh ngobrol kene pe Jumat mah. Sahabat di sebelah orang mah main lalajo laptop aja, ini lalajo anime. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ada di pengamat debat di YouTube. Ini gua ini masih live di YouTube ini. Udah matiin. Ahimoto masih live. Udah diituin selesai. Kang Jan, Dari bulan kapan saya live-in itu? Cecep ini saha Giovanni. Bukan Giovanni, lu gila lu. Itu Ishak. Nah ini Sinun nih, Ahimoto Sinun nih, bekasnya si Ishak nih. Non, sehat non. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ini parkur Salam dulu atuh. Salam dulu. Lu kan muslim, masih muslim kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak benar, salamnya nggak benar, ulangi, nggak benar, Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya itu hidungnya jangan dipempetin, Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang malah sama hidung. hidungnya jangan dipempetin dong kalau ngomong. Non, gua nanya non. Apa? Tahu si Kim Murtad kan? Kim Murtad. Oh, belum dengar. Oh, belum ya. Ya mirip-mirip lu lah. Masuk kom. Ya bener ya, Bang Moto, bener-bener Sinun ya. Iya kayak adik kakak kalau digabungkan gitu loh, non. Waduh. Coba paling Pas 1 koma ini biar tahu.
Gimana non? Oh, Bang Cecep, saya bukan korban dari Giovanni ya, cuman gitu loh. Waduh, ini Bang Cecep gimana sih? Korban, Cep, korban. Gua saksinya, gua tahu dia korban. Yang Korban korban ini. itu kayak dulu itu ya, kayak Adinda Rosalba dan lain sebagainya gitu. Korban. Yang korban. Saya Korban. enggak. Kita saksinya ya, Imoto ya. Iya. Makanya dia kabur dari Ustadz Tahta itu kan cepat tuh. Oh, nggak kabur itu. Iya tahu ya. Belum tamat dia pesantren udah pergi dia. Gimana non? Ini murid paling bandalnya Moreh Moto, Sinun ini. Non masih bisa Hibru non? Enggak. Lu katanya mimpi bertemu dengan Rabi. Gimana sih lu? Sinun ini kebiasaan ya. Kalau ngomong ini dicocokin itu hidungnya ya, Imoto ya. Engkau dukung. Maaf. Harus Aduh. dia. Aduh. Oh, Bang Glenn, aduh. Bagudung. Kalau punya ilmu harus siap jawab segala pertanyaan. Siapa punyanya ilmu kanuragan kumaha tah? Oh, saya dekade kuaing sih ya. Rawa rontek nih. Non sehat non? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Non salamin dulu Bang Glenn non. Udah kenal belum non? Oh, belum. Di Persik. Belum Kenalan kenal. dulu. Berarti Bang Glenn ini bukan debater lama ini, junior ini. Waduh. Sinun nggak kenal soalnya. Bang Glenn yang senior saya tuh. Wah, pura-pura takut dimarahin lu, Bagudung. Enggak, memang saya kan junior. Saya baru 2 tahun Apa itu kok. Bang Gudung? Bagudung itu berit. Waduh. Apal berit tuh tikus. Tuh jam sakit yang modal deh. Modal ya sekali itu tuh. Habis kadang ini plung-plung gitu. Udah pada tutup ya di YouTube semuanya ya. Aimota udah aman kan? Mau saya tutup Pak? Udah aman. Ini mau saya mau subuhan dulu, mau mandi dulu. Wih, saya mau mandi dulu gimana? Jam berapa ya? Rahman bolong. Sekali lagi saya ingetin ya. Walaupun mereka pengikut Paulus, mereka tetap manusia. Mereka tetap warga NKRI yang perlu dibela status hukumnya. Paham? Si Rahman Si nih. Rahman itu penyusup itu, dia ngaku-ngaku muslim. Saya nggak yakin dia muslim. Tadi. Kenapa? Karena kamu bilang Kan dimarahin kan? Wah, dasar lu Bagudung, dimarahin lu, syukurin lu. Ya udah ya buat semuanya ya. Jazakallah bihair. Sampai jumpa nanti malam Oke, kita sama-sama. live lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.